Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2562 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Rasul Paulus ditangkap dan dihadapkan di hadapan mahkamah agama. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa janji Tuhan tergenapi kepada Paulus. Apa janji Tuhan? Janji Tuhan ada di dalam Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perhatikan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Saudara, janji Tuhan di sana berkata, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa firman Tuhan ini terjadi kepada Rasul Paulus. Dan saya yakin firman Tuhan ini berlaku buat kita semua orang percaya. Amin. Walaupun kenyataannya Rasul Paulus ada di bawah tekanan yang luar biasa karena banyak orang menyeret dia. Banyak orang yang tidak suka kehadirannya karena Paulus menurut mereka mengajar sesuatu pengajaran yang baru, yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, padahal Paulus memberikan pengajaran kepada mereka bahwa apa yang orang-orang Israel, orang-orang Yahudi nantikan yaitu Mesias, sudah datang. Dan Mesias itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Rasul Paulus memberikan pemahaman kepada orang-orang Yahudi bahwa Sang Mesias itu sebenarnya sudah datang. Tapi mereka tidak percaya. Dan sampai sekarang ini, kalau saudara perhatikan, orang Israel, mereka masih menanti Sang Mesias. Padahal Sang Mesias itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Sudah datang 2000 tahun yang lalu. Tapi mata hati mereka masih tertutup, saudara, masih terselubung. Makanya mereka tidak mengerti firman Tuhan. Mereka belajar, ya, mereka kuasai, betul, mereka kuasai. Tapi mereka tidak dapat mengerti maksud firman Tuhan bahwa Yesus adalah Mesias itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap pesan. Yang pertama saudara, Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Sudah perhatikan bahwa
penyertaan Tuhan itu bukan hanya di saat kita diberkati, bukan hanya di momen-momen tertentu, tapi firman Tuhan katakan senantiasa. Amin. Artinya selalu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dalam situasi, kondisi apapun, baik suka maupun duka, mau diberkati ataupun tidak, mau di rumah Tuhan maupun di dalam penjara, Tuhan tetap menyertai saudara dan saya. Amin. Tidak pernah dia meninggalkan kita sedetik pun. Kalau kita meninggalkan Tuhan, sudah berapa kali kita lakukan, betul? Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam situasi, kondisi apapun kita, Tuhan tetap setia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengikuti saudara dari kebenaran firman Tuhan ini, dari pasal demi pasal sebelum pasal 23 ini, kita dapat melihat bagaimana Paulus, dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, dia mengalami persekusi, dia mengalami penganiayaan, dia mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupannya. Tapi dia tidak berhenti bersaksi. Saudara, karena apa? Rasul Paulus tahu benar bahwa Tuhan pernah berjanji. Tuhan akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya itu yang dipegang oleh Rasul Paulus. Sehingga dalam segala situasi, kondisi apapun dia tahu bahwa Tuhan adalah setia. Tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan sendirian menghadapi permasalahan, pergumulan yang dialami karena iman mereka kepada Kristus Yesus Tuhan. Tuhan tetap setia. Penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita orang percaya. Amin. Haleluya. Kalau teman kita, saudara, hanya ada bersama dengan kita ketika kita diberkati. Tapi di saat kita mengalami hal yang buruk, apakah mereka masih mau bersama-sama dengan kita? Saudara lihat Nabi Ayub, waktu dia jaya, waktu dia kaya, waktu dia diberkati, banyak sekali orang ada di sekitar dia. Bahkan kucing pun ngaku saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi di saat Ayub mengalami kemalangan dalam dirinya, dia sakit, semua orang meninggalkan dia. Di tengah kebangkrutannya, di tengah kedukaannya, satu persatu meninggalkan Ayub. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah itu juga yang kita alami ketika kita diberkati, banyak orang datang. Tapi di saat kita mengalami sakit, di masa tua, kita bangkrut, satu persatu meninggalkan kita. Tapi saya mau kasih tahu saudara, orang-orang yang di saat kita diberkati ada bersama dengan kita. Di saat kita susah mereka meninggalkan kita. Tapi ada satu pribadi yang tetap setia. Ada bersama dengan kita. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia tetap setia. Dia tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Tidak berubah kesetiaannya. Janji-janjinya. Ya dan amin. Janji Tuhan kepada Paulus, kepada kita semua. Orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan. Tuhan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah setia ikut Tuhan. Amin. Walaupun ada banyak sekali pergumulan ketika kita ambil keputusan untuk melayani Tuhan, untuk ikut Tuhan. Tiba-tiba dunia seperti berubah. Teman-teman kita mulai berubah, melihat kita dan satu persatu meninggalkan kita. Tetap setia ikut Tuhan. Amin. Tetap setia melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Sampai pada akhir zaman. Sampai kita menutup mata. Tetap setia. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Allah yang setia. Artinya apa, saudara? Tuhan senang dengan orang-orang yang setia. Orang-orang yang sama seperti Yesus yang setia. Tuhan senang. Haleluya. Makanya saudara, tetaplah setia.
Karena firman Tuhan bicara kan kepada kita tentang kesetiaan. Biarlah Tuhan mendapati kita. Kita tetap setia ikut Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyertai kita semua orang percaya, anak-anak Tuhan, sampai pada kesudahannya, sampai pada akhir zaman. Tuhan tetap setia menyertai saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua dari firman Tuhan ini kita belajar, Tuhan pasti datang untuk apa? Menjenguk, untuk meneguhkan iman Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, ketika kita ada di dalam pergumulan hidup, tadi saya katakan, orang kalau lagi bergumul, lagi susah, lagi sakit, lagi bangkrut, saudara satu persatu akan tinggalkan kita. Tapi saudara lihat, dalam situasi seperti itu, Tuhan datang kepada Paulus melalui apa saudara? Melalui penglihatan. Saudara, Tuhan datang untuk apa? Meneguhkan iman dari Rasul Paulus. Saudara perhatikan, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat menangkap pesan bahwa Tuhan akan datang menyapa kita untuk memberikan apa? Kekuatan. Supaya iman kita semakin diteguhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, betul ada banyak penganiayaan, ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Tapi pegang firman Tuhan ini. Tuhan pasti datang menjenguk saudara. Tuhan pasti datang untuk memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, ketika kita mengalami pergumulan, Tuhan merasakan. Amin. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang pertobatan Paulus, di mana dia seorang penganiaya, bahkan pembunuh jemaat Tuhan pada saat itu, saudara. Coba saudara lihat kesaksian Paulus di pasal 22, Kisah Para Rasul pasal 22, ayatnya yang keempat. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka apa? Sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah pekerjaan Saulus alias Paulus pada saat itu, saudara. Di mana dia seorang penganiaya dan pembunuh umat Tuhan pada saat itu. Tapi dalam perjalanannya ke Damsyik di pasal 9, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di sana. Dan Tuhan Yesus berkata, Saulus, Saulus, kenapa kamu menganiaya aku? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Saulus mendengar perkataan Yesus pada saat perjalanan ke Damsyik itu, Saulus mungkin bertanya-tanya dalam hati pikirannya, dalam hatinya dia belum pernah berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Dia tidak pernah menganiaya Yesus dengan tangannya. Yang dia aniaya adalah orang-orang percaya. Orang-orang Kristen pada saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat menangkap bahwa apa yang dilakukan Saulus kepada orang-orang Kristen pada saat itu, yang dimana dia menganiaya bahkan membunuhnya, sama artinya Saulus alias Paulus lakukan kepada Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam posisi di mana Saulus sendirian di dalam penjara, Saulus mengalami peneguhan iman bahwa Yesus sendiri yang datang kepada Paulus dan memberikan kekuatan kepada Paulus. Karena apa yang dialami Paulus, itu juga yang dirasakan Yesus. Amin. Artinya apa, saudara? Kalau saudara saat ini bergumul karena saudara percaya pada Tuhan Yesus, saudara susah, saudara menderita, saya mau katakan, Yesus merasakan apa yang saudara rasakan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang tidak baik, Tuhan datang menjenguk Paulus,
memberikan dia kekuatan. Demikian juga yang akan Tuhan lakukan kepada setiap anak-anak Tuhan. Saudara, Tuhan datang menyapa saudara. Bisa saja Tuhan kirim hamba-hamba Tuhan. Tuhan kirim gembala saudara, teman saudara yang orang percaya untuk menjenguk kita, memberikan penguatan buat kita. Sudah bisa saja melalui firman Tuhan yang kita baca, yang kita tonton di media sosial, yang kita dengar. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu cara-cara Tuhan. Untuk apa? Menjenguk, untuk menyapa anak-anak Tuhan, supaya mereka mengalami kekuatan dari Tuhan Yesus. Betul, mengikut Yesus ada pergumulan, ada persoalan. Kita mengalami masa-masa penderitaan susah itu. Tapi percayalah, Tuhan pasti datang menyapa saudara, memberikan penguatan iman kepada saudara dan saya yang mengalami pergumulan, persoalan. Karena iman kepada Kristus Yesus Tuhan, saudara susah, saudara menderita, saudara tidak sendirian. Tuhan menyapa saudara. Kalau saudara mendengarkan firman Tuhan atau firman Tuhan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain, bukankah itu cara Tuhan menyapa saudara? Amin. Berbicara kepada saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tetap setia. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Amin. Dia pasti datang untuk menguatkan iman saudara supaya terus dikuatkan walaupun di masa-masa sulit. Di masa-masa saudara mungkin merasa sendirian. Tapi saya mau bilang saudara bersama dengan Tuhan itu mayoritas. Amin. Dibandingkan dengan banyak orang tanpa Tuhan, mereka minoritas. Sebab apa? Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, Allah yang maha kuasa, dahsyat, hebat itu, ada bersama dengan saudara. Walaupun mungkin orang melihat saudaranya sendirian, tapi kalau ada Yesus dalam diri saudara, saudara mayoritas. Amin. Haleluya. Yang ketiga, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan senang dengan orang-orang yang berani bersaksi. Amin. Sudah perhatikan ayat 11. Kuatkanlah hatimu sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Haleluya. Dari firman Tuhan ini saya menangkap bahwa Tuhan senang dengan orang-orang yang berani bersaksi, berani memberitakan Injil. Amin. Saudara, kalau kita tidak berani memberitakan Injil, kita tidak berani bersaksi, lama-kelamaan saudara kita jadi seperti Yudas. Lama-lama kita jual Yesus. Atau lama-lama kita sama seperti Petrus yang menyangkal Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Maka Roh itu yang akan memberi kita keberanian. Keberanian untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang dengan orang-orang yang gagah berani bersaksi. Mereka yang suka bersaksi, memberitakan Injil. Mereka akan mendapatkan upah. Mereka akan mendapatkan pahala dari Tuhan, yaitu apa? Mahkota. Amin. Dan semua mahkota itu yang Tuhan sudah janjikan kepada kita orang-orang percaya, sebagian besar dari janji-janji Tuhan, 7 mahkota yang Tuhan akan berikan kepada orang percaya ketika apa? Mereka memberitakan Injil dengan setia. Amin. Mereka akan mendapatkan mahkota itu. Haleluya. Saudara perhatikan, Stefanus di saat detik-detik terakhir dia mati, apa yang dia lihat? Dia melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Menyambut dia. Tuhan Yesus menyambut kematian dari seorang yang gagah perkasa. Mati karena pemberitaan Injil. Saudara, dia disambut oleh Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu memberikan sinyal kepada kita bahwa
Tuhan senang dengan orang yang berani bersaksi, berani memberitakan Injil. Tuhan senang. Sebaliknya, Tuhan sedih. Tuhan menangis ketika banyak orang Kristen tidak menjadi pelaku-pelaku firman. Mereka sudah tahu kebenaran, tapi mereka tidak bersaksi. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana orang-orang di luar sana mau percaya Tuhan Yesus kalau tidak ada yang memberitakan Injil kepada mereka? Saudara dan saya punya tugas. Kita harus menjadi saksi Tuhan yang baik. Amin. Menceritakan Yesus kepada orang-orang yang kita jumpai. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, di saat kita berani memberitakan kabar baik, Tuhan senang. Kalau sudah senang, saudara, apa yang saudara minta? Apa yang saudara kehendaki, pasti Tuhan akan berikan. Dan saya mau bilang, saudara, memberitakan Injil itu adalah kehendak Tuhan buat kita. Amin. Tuhan mau saudara dan saya jadi saksi Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang dengan orang-orang yang berani memberitakan Injil. Sebaliknya Tuhan sedih, Tuhan menangis ketika kita menjadi orang yang penakut, takut memberitakan Injil. Tuhan sedih. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyenangkan hati Tuhan dengan menjadi pelaku-pelaku firman. Kita menjadi saksi Tuhan yang baik. Menceritakan tentang Injil Kerajaan Allah. Menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang yang kita jumpai. Haleluya. Hari ini kita belajar firman Tuhan ini. Bahwa dalam situasi seperti Paulus dalam penjara, ada banyak tekanan. Ada banyak sekali luka penderitaan yang dia alami. Baik itu kejiwaannya, baik itu fisiknya. Tapi saudara perhatikan. Apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita semua anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman, itu terjadi kepada Paulus. Dalam penjara Tuhan datang menjenguk Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan pasti datang untuk memberi kekuatan kepada kita. Melalui kebenaran firman, kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan senang dengan orang-orang yang gagah berani memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat-berkat Tuhan turun atas semua orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.